بك خير الخلق كلهم مولاي صل وعبد بك خير الخلق. Tolong pada waktu para waktu biasa. Allah dirikum ummatina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa barak wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan para pendengar Insanallah DFM di mana saja berada, kabar antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, keberhasilan, kesuksesan, senantiasa berada dalam naungan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sedang berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan usahanya. Yang sedang mencari nafkah, semoga terhindar dari yang haram, terhindar dari yang syubhat, terus berusaha berikhtiar menjalankan kewajiban, mencari yang halal sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Maka berusaha agar usaha kita, ikhtiarnya kita adalah sesuatu yang betul-betul halal. Karena para ulama juga sudah sering menyampaikan makanan yang halal akan berdampak positif terhadap rohani kita. Ya, makanan-makanan yang halal akan ada keberkahan ketika kita berikan kepada keluarga, ketika kita konsumsi. Begitu juga sebaliknya, makanan yang haram, makanan-makanan yang dicari dengan jalan yang tidak halal, apalagi sampai dikonsumsi keluarga, itu akan berdampak negatif terhadap rohani khususnya. Sebab akhirnya jadi malas ibadah. Bahkan nauzubillah ya, ada keterangan-keterangan, riwayat-riwayat ibadahnya akhirnya nggak bisa diterima. Ada keterangan kan begini, kalau kita membeli baju, ibu-ibu membeli mukena atau baju harganya 100.000 rupiah, 1.000 sesuatu yang haram dari 100.000 itu, apalagi lebih dari 100.000, 10.000 misalnya, dari sesuatu yang haram, bahkan termasuk sesuatu yang syubhat, maka tidak diterima. Kalau pakaian sih bisa dilepas, mukena bisa ganti.
Tapi kalau misalnya menjadi darah daging, mengkonsumsi dengan makanan-makanan yang tidak halal, makanan-makanan yang haram, akhirnya jadi darah, jadi daging, maka apa yang terjadi? Bagaimana dengan ibadah yang dilakukan, munajat, ya Rob, tapi malbasnya min haram, daging yang tumbuh nabata min haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan diijabah, kan begitu dalam riwayat. Bagaimana mungkin akan diijabah, akan diterima? Maka mudah-mudahan, Allahumma mudah-mudahan buat para yang sedang mencari nafkah, buat yang sedang berusaha, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan rezeki yang halal, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan nikmat ini, ya, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat panjang umur ini kita bisa manfaatkan untuk menambah-nambah amal soleh kita. Mudah-mudahan nikmat panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk menambah bekal kita di akhirat. Mudah-mudahan. Karena kalau kita merenung urusan akhirat, kesempatan kita hidup di dunia ini cuman sebentar. Ya Allah, ya Rabb, kalau mau merenung, makanya kadang-kadang penting untuk merenung, penting untuk bertafakur. Tafakur atau merenung ini bisa membangkitkan semangat, insya Allah. Bisa membangkitkan, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merenung, tafakur, ya, tentang kehidupan. Kalau kita bertafakur apalagi dalam urusan akhirat, ya Allah ya Rabbnya, di dunia ini sebentar, ya. Kita manusia jangan sampai nanti ternyata menjadi orang yang mengorbankan kehidupan dunia ini hanya untuk disia-siakan, akhirnya di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Ternyata cuma sebentar. Anggap kata umur kita 70 tahun, dibanding di akhirat, berapa tahun di akhirat? Kalau umur kita di dunia 70 tahun, di akhirat berapa tahun kita hidup? Nggak ada batasannya, 100 tahun 200 300 tahun, enggak, lebih, selama-lamanya, kekal, abadi. Terus apa yang kita cari kalau kita merenung, ya Allah? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Orang yang beriman, ya tentunya bagaimana di kehidupan yang nanti kekal abadi itu senang. Di kehidupan yang kekal abadi itu bahagia, kan begitu. Dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surga. Karena tempat nanti setelah mati cuman 2. Tempat nanti setelah mati cuman ada 2. Bahagia atau sengsara, surga atau neraka. Nggak ada di tengah-tengah. Di antara 2 pilihan, kita yang kemana? Maka perlu merenung. Pernah nggak kita khawatir gitu, nanti gimana nasib kita di kuburan? Bagaimana nasib kita di barzah? Bagaimana nasib kita nanti di mahsyar? Bagaimana nasib kita ketika berjembat di Shiratal Mustaqim? Apakah termasuk orang-orang yang berhasil ataukah enggak? Taruhannya kalau nggak berhasil, ya udah berarti cilaka. Nauzubillahi min zalik. Apalagi kalau bahas masalah keimanan, para ulama mah Masya Allah ngingetin kita dari sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, sering khotib-khotib di dalam mimbarnya ini membaca ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sering juga kita mendengar penjelasan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian beragama Islam, kecuali kalian sebagai seorang muslim. Allah mengingatkan kita ini jangan sampai mati kecuali muslim, ya, kecuali beragama Islam.
Kalau sudah diwanti-wanti berarti dahsyat siapa orang yang mati nggak beriman. Berarti sangat mengerikan. Siapa orang yang mati ternyata dia menjadi orang yang keluar dari Islam. Makanya minta kepada Allah dijaga iman. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Itu kan doa yang termasuk diajarkan oleh Nabi kita. Minta kepada Allah agar hati ini dijaga. Sekarang kita ditakdir jadi orang beriman, mudah-mudahan sampai mati beriman. Ya kalau kita berdoa boleh minta sukses dunia. Kalau kita berdoa boleh minta usaha yang lancar. Kita berdoa boleh minta ketemu jodoh, boleh. Pengen punya anak soleh, usaha maju, boleh. Cuman jangan lupa hal yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu mintalah kepada Allah husnul khotimah. Mintalah kepada Allah iman Islam ini dijaga. Mintalah kepada Allah biar bisa selamat di barzakh, selamat di alam kubur, selamat di mahsyar, bisa ketemu Nabi, dapat syafaatnya, dibawa masuk ke dalam surga. Begitu. Doa minta. Ya, selain minta rezeki, minta umur panjang. Jangan lupa ada tambahannya. Minta umur panjang barokah. Lah, kalau misalnya kita umurnya panjang tapi nggak berkah, buat apa? Nambah-nambah dosa misalnya. Maka ditambah-tambahin, Allahumma barik li fi umri, ya Allah berikanlah keberkahan dalam umurku. Umur berkah itu udah kebaikan semuanya insya Allah, manfaat semuanya, hisabnya nggak akan berat ketika umur barokah. Jadi sebaik-baiknya orang kan umurnya panjang, banyak amal solehnya, banyak kebaikannya. Ya sejelek-jeleknya orang kebalikannya, umurnya panjang tapi ibadah sama lupanya lebih banyak lupanya. Lalai dan ibadah lebih banyak lalai. Bahkan lebih banyak dosanya. Banyak waktu terbuang sia-sia. Padahal dikatakan, diingatkan apa? Umur itu modal. Umur itu adalah modal. Kita semua ini dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikasih modal. Ada yang dikasih modalnya 60 tahun, ada yang 50 tahun modalnya. Ada yang modalnya 40 tahun, macam-macam. Ada yang gak dikasih modal. Gimana gak dikasih modal? Belum balik udah meninggal dunia. Tapi itu jauh lebih baik sebenarnya, ya. Sebelum balik meninggal dunia, ya dia surga insya Allah, ya. Orang yang belum balik udah meninggal dunia, surga. Tapi buat kita yang udah melewati masa balik, udah melewati bahkan masa remaja, sekarang sedang menjalankan masa tua, banyak yang akan diperhitungkan nanti di hadapan Allah tentang kehidupan ini, tentang apa yang sudah kita perbuat, tentang apa yang sudah kita lakukan. Tapi mudah-mudahan apapun yang sudah kita lakukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau itu adalah amal soleh, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah kejahatan, kemaksiatan, mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang namanya manusia tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari kesalahan. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Cuman yaitu tadi, sebaik-baiknya yang berbuat salah yaitu yang langsung mau kembali istighfar, menyesali, bertobat. Mudah-mudahan kita diberikan taubatan nasuha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi di bulan yang luar biasa yaitu bulan Sya'ban. Yuk kita ingat, kita tingkatkan diri kita mulai dari saat ini. Dan tentunya buat ibu-ibu, di bulan Sya'ban ini buat ibu-ibu yang punya qada puasa, ya, buat ibu-ibu biasanya ibu-ibu itu ada halangan tiap bulan, ya, itu biasanya ibu-ibu ada halangan tiap bulan pada umumnya. Maka buat ibu-ibu yang puasa tahun kemarin tidak sampai tuntas Ramadannya karena ada halangan, segera nih bayar dari sekarang. Udah berapa hari lagi sekarang? Tanggal berapa Sya'ban ini? Sekarang udah tanggal berapa di bulan Sya'ban?
Nah itu cepet-cepet dikodok, cepet-cepet dibayar. Oh, Pak Ustadz, saya ngedengar katanya nggak boleh puasa udah habis nisfu Sya'ban. Itu pembahasan panjang ya. Kalau puasa kodok boleh. Kalau ibu atau juga bapak, kenapa saya bilang ibu-ibu? Karena biasanya secara umum yang puasanya nggak bisa sempurna ibu-ibu, karena ibu-ibu punya tamu tiap bulan. Secara umum ya, ada juga yang enggak. Secara umum ibu-ibu punya tamu tiap bulan sehingga dia tidak bisa puasa. Ada biasanya sih 6 hari sampai 7 hari. Ada juga yang lebih, ada juga yang kurang. Nah, kalau bapak-bapak enggak, full terus. Cuman bisi bapak-bapak punya tanggungan kodok karena sebab mungkin sakit, karena sebab mungkin kemarin riweuh mudik padahal puasa akhirnya enggak puasa ya. Akhirnya enggak puasa pas mudik waktu tahun kemarin. Nah, sekarang belum dikodok, kodok bayar. Ini udah mepet ini. Kalau nanti kodoknya sampai ke Syawal yang akan datang, itu ada dendanya. Ya, ada kafarohnya. Bukan hanya membayar puasa, tapi juga membayar kafaroh. Ya, membayar kafaroh. Ada dendanya, bayar satu harinya plus 1 mut makanan pokok beras. Wah. Beras lagi mahal sekarang. Benar tuh? Beras lagi mahal sekarang. Jadi ada itu pembahasan, insya Allah nanti akan kita bahas mengenai tentang kafaroh. Jadi ada kalanya orang bukan hanya wajib puasa kodok, tapi juga wajib kafaroh. Dan ada kalanya orang nggak wajib puasa kodok, tapi wajib kafarohnya saja, dendanya saja. Seperti misalnya kalau dendanya saja, orang yang sudah terlalu tua, ya, untuk orang yang sudah terlalu tua, yang tidak bisa dia berpuasa, ya, sudah lemah kondisi badannya, sudah tidak bisa dia seperti dulu puasa full karena situasi kondisi badan. Nah, maka untuk orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, gantilah setiap harinya 1 mut. Ya, gantilah setiap harinya 1 mut, bayar kafaroh. Misalnya bapak ibu punya orang tua usianya sudah 80 tahun. Tapi orang tua saya mah 80 tahun seger ya, alhamdulillah. Masih kuat ya, alhamdulillah. Tapi misalnya badan udah 80 tahun, umumnya kan udah tua. Maksudnya udah tua, udah lemah biasanya. 90 tahun udah tua, udah lemah. Nah, maka udah nggak perlu dipaksain dia puasa. Ya kalau mau nyoba-nyoba ya silahkan aja. Wah, nggak kuat, perutnya segala rupa dirasa sakit ya. Jadi orang yang sudah tua renta, yang memang tidak sanggup puasa, maka wajib dia mengganti setiap harinya 1 mut. Kalau puasa 30 hari ya kali 1 mut. 1 mut Nabi. Itu 1 mut itu takarannya kurang lebih 7,5 ons. Jadi 1 mut itu 7,5 ons. Jadi yang harus dia bayar ketika misalnya tidak puasa 30 hari, orang tua renta ini kali 7,5 ons dikali 30 hari. Kalau memang Ramadan 30 hari berapa kira-kira? Berapa kilo kira-kira? Hitung sendiri ya, hitung sendiri. Termasuk, nah nanti ada pembahasan wajib kafaroh juga wajib kodok. Kayak ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kemarin bulan puasa kemarin nggak puasa karena datang bulan. Ya, karena datang bulan nggak puasa, bayar sekarang nih, masih ada waktu. Kalau nggak terbayar, ditunda-tunda sampai akhirnya masuk Ramadan, baru kebayar lagi nanti Syawal. Maka bukan hanya wajib kodok plus kafaroh denda, 1 harinya 1 mut. Kalau 6 hari ya 6 mut. Terus akan berlipat ganda selama belum dibayar. Akan berlipat ganda selama belum selama belum dikodok. Puasa 3 tahun lalu baru dikodok sekarang, pakai kafaroh kali 3, 1 harinya berarti dikali 3 mut per harinya dikodok plus 3 mut. 1 mutnya itu 7,5 ons.
Berapa hari itu? Dihitung aja sendiri lah. Oh, puasa 5 tahun lalu. Puasa 5 tahun lalu. Berarti perharinya plus 5 mud. Ya, jadi setiap tahun kelewat, bukan hanya kodok yang dia harus laksanakan, juga ada denda atau disebut kafaroh. Ya, dendanya per hari 1 mud makanan pokok. 1 mud itu 7,5 ons. 7,5 ons itu bayar. Jadi buat ibu-ibu atau jupun bapak-bapak yang punya kodok Ramadan, buat ibu-ibu bapak-bapak yang punya kodok Ramadan, masih ada waktu sekarang. Silahkan dikodok terlebih dahulu. Silahkan dikodok terlebih dahulu. Jangan sampai mengkodoknya nanti, maka ada kafarohnya, ada dendanya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tayyib, insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ulama menganjurkan kita di bulan Sya'ban ini sebagai wujud persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, jangan lupa untuk memperbanyak sholawat, ya. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang sangat luar biasa, dahsyat, ya. Ittafaqal ulama, sepakat ulama, sesungguhnya amal sholawat salam kepada Nabi adalah amal yang pasti diterima, yang pasti sampai, ya. Andai kata ibu-ibu cuman mau pamer suara, ibu-ibu nih punya suara bagus, ya. Ibu-ibu punya suara bagus. Allahumma sholli wa sallim. Misal, ini mah nggak bagus. Ibu-ibu punya suara bagus, sholawatlah dia. Tapi sholawatnya karena ingin menunjukkan suaranya bagus, insyaallah diterima. Tapi wa minal adabnya, tidak seharusnya bersolawat hanya memamerkan suara yang merdu, tapi betul-betul dari hati kita bersolawat salam kepada sang baginda, mengharap syafaatnya, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen disanjung-sanjung, bukan karena pengen didengar orang, ya, orang terpesona. Bukan, tapi betul-betul untuk menyanjung Nabi, untuk memuji Nabi, untuk mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, orang-orang yang banyak sholawat kepada Nabi pasti akan mendapat perhatian khusus. Karena sholawat itu sama dengan, kalau bahasa kitanya itu kirim salam. Ini kan di program Radio Wadi, di Radio Wadi ada program kirim-kirim salam. Kalau dulu kita zaman dulu, ya, kita kan orang-orang tua dulu, ya. Dulu sebelum ada handphone, kita kan suka kirim-kirim salam, ya. Dan kirim salam itu termasuk dianjurkan, ya, disunahkan kirim salam. Kita misalnya ada teman mau ke rumahnya, bukan ke rumahnya ini, ya, ke rumahnya kerabat yang lain gitu. Oh, saya mau silaturahim ke rumah Haji Fulan gitu. Oh, Haji Fulan, ya, kirim salam ya dari saya. Nah, termasuk sesuatu yang dianjurkan itu berkirim salam, ya. Kirim salam. Kemudian kita juga mungkin pernah nih, orang-orang tua pernah mungkin ada orang menyampaikan salam. Pak Ustadz, Ibu, Bapak, ada salam dari Fulan, gitu kan? Waalaikumsalam, Masya Allah, luar biasa, gitu. Nah, sholawat kita kepada Nabi itu disampaikan kepada Nabi. Kalau sehari 1 kali kita sholawat kepada Nabi, disampaikan langsung kepada Nabi. Nabi ada sholawat, ya, disampaikan. Ada sholawat dari siapa? Saya misalnya. Ada sholawat nih dari Nurdin, sekali. Oh, sholawat lagi, ada sholawat 2 kali. Ada sholawat 3 kali. Ada sholawat 4 kali. Lah kalau 100 kali? Lah kalau 1000 kali? Lah kalau 1.000.000 kali? Akhirnya, wah, makin banyak, makin sering didengar. Nah, nanti di akhirat, mana ini Nurdin? Nah, gitu. Mana ini Nurdin? Tiap hari sholawat 1.000.000 kali. Masya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mana ini Nurdin? Sehari sholawat 7 kali, di belah mana? Oh, ada di pojokan sana. Mau maju sini. Kasih jalan, kasih jalan. Ajib gak? Ajib gak? Luar biasa, dahsyat. Lah kalau kita nyari Nabi, kapan sampainya? Kapan ketemunya? Yang perlu dengan Nabi Muhammad
Yang perlu dengan Nabi Muhammad banyak semuanya orang makhluk. Perlu dengan Nabi Muhammad karena hanya pada saat itulah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sampai Nabi Muhammad itu dalam satu riwayat, syafaati li ahli kabair min ummati. Walaupun ada umatnya banyak dosa, kalau memang dia matinya beriman, namun dia matinya sempat membawa dosa, Nabi akan beri syafaat. Cuman kapan bisa ketemu nabinya? Nabi akan berikan syafaat. Cuman kapan? Berapa lama harus nunggunya? Gitu. Sedangkan nunggunya itu nggak kayak nunggu kalau kita masuk ke supermarket ngantri bayar, enak, ada AC, ruangan dingin. Nunggunya apalagi nunggu di tellernya sambil duduk di kursi, bisa main HP, main game misalnya, bisa lihat medsos, nggak kerasa dipanggil nomor antrian. Lah kalau di akhirat nunggunya itu dahsyat, luar biasa ya, keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat luar biasa, yang itu bukan dongeng. Itu bukan dongeng, itu akan kita alami, itu akan kita rasakan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Maka dari itu yuk mengingatkan kepada diri sendiri pribadi khususnya, dan juga mengingatkan kepada kita semua, yuk kita banyakin sholawat kepada Nabi, yuk kita banyakin salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dikenal ya. Insya Allah dengan demikian, juga dengan bihyai sunnah tentunya, kita akan mendapatkan perhatian khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Thayyib. Itu sebagai pembuka ya, Insanallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit melanjutkan kajian kita yang kemarin. Ya, kajian kita yang tertunda, kita masih di dalam bab sujud sahwi. Sahwi itu artinya lupa ya, sujud karena sebab lupa sesuatu. Karena di dalam sholat mesti kita pernah lupa. Di dalam sholat pasti kita pernah lupa. Nah, ada kalanya lupa-lupa di dalam beberapa hal, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Juga untuk menepis gangguan-gangguan setan ini. Karena memang setan gak akan ngebiarin kita sholat. Sholat itu sesuatu yang dahsyat, luar biasa. Kita punya hajat, coba banyakin sholat. Kadang-kadang males, ongkoh kita punya hajat, tapi sholatnya hoream. Padahal dulu udah sering diajarkan, ada orang punya hajat, ayo sholat yang banyak. Mau sholat hajat, sholat tasbih, terus sholat sampai puluhan rakaat. Sholat. Insya Allah akan lebih cepat nantinya. Ya udah banyak, cuman kadang-kadang kita punya hajat, tapi hoream sholat tasbih. Padahal kita udah ngebahas sholat tasbih mujarrobatun liqodoil hajah. Keterangannya begitu kan? Dalam kitab yang lain yang udah pernah kita bahas, sholatu tasbih mujarrobatun liqodoil hajah wa mahwi sayyi'ah. Kan begitu keterangannya. Sholat tasbih itu sangat mujarab. Mujarab itu kan bahasa Arab, cuman udah kayak bahasa Indonesia. Artinya manjur. Sholatu tasbih mujarrobatun liqodoil hajah. Sholat tasbih itu sangat manjur, mujarab untuk mengkodok hajat. Nah makanya jangan lupa sholat tasbih. Kadang males, memang berat, ongkoh punya hajat tapi hoream sholatna gitu. Kada ikhtiar atau ya Allah ya Rob, kusabab banyak dosa, kadang-kadang itu yang bikin males kita ibadah. Benar. Termasuk sebab orang malas ibadah karena dosa. Termasuk sebab orang gak bisa bangun malam karena banyaknya dosa. Yang perlu dia banyak istighfar dulu ya. Jadi kalau kita sama-sama manusia, makanya sama-sama nasi. Kenapa ada orang bisa bangun malam tiap malam? Kenapa ada orang bisa baca Quran istiqomah, kita enggak? Kenapa ada orang bisa sholawat sehari 1000 kali, kita enggak bisa? Sama-sama manusianya. Sama-sama manusia, ada bukan malaikat. Mereka yang bisa bangun malam bukan malaikat. Manusia. Kenapa dia bisa sholat malam, tahajud, istiqomah, kita belum bisa? Nah, jangan-jangan pasti ada sesuatu di situ teh.
yang untuk kita bertafakur merenung. Kenapa orang bisa sedekah, kita punya duit nggak bisa sedekah? Pelit, koret. Pasti ada penyakit di dalam hati kita. Ada sesuatu yang udah kita perbuat dan kita belum istighfar. Nah itu perlu merenung. Kadang hadir pengajian itu manfaatnya luar biasa untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita yang mana tadi al-insan mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu banyak salah, tempatnya lupa. Maka bersyukur kalau kita hadir pengajian, punya teman ngingetin kita. Ya jangan marah. Kalau kita salah diingetin orang jangan marah. Kalau kita salah diingatkan sahabat jangan marah, diingatkan keluarga jangan marah. Ini kebalik kadang-kadang. Itu teh sayang, cinta. Diingatkan teh supaya kembali ke jalan yang benar, supaya terkontrol, supaya benar. Kadang-kadang kita malah kesel. Benar nggak? Kadang-kadang kita kesel sama orang-orang yang ngingetin kita. Akhirnya keluarlah ucapan, udahlah jangan so alim, udahlah jangan so ahli ibadah, urus aja diri lu sendiri, jangan ngurusin gue. Udah ente mau ngaji, sono ngaji. Udah ente mau ke masjid, sono ke masjid. Ngapain sih ngajak-ngajak? Risih malah kadang-kadang. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah ucapan begitu ya. Salah ucapan begitu. Ucapan udah urus aja diri lu sendiri. Karena kita dalam Islam nggak begitu. Kita diajarkan nggak hidup nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri. Ada bab namanya amar ma'ruf, ada bab yang namanya nahi mungkar. Ya, itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, sesuatu yang mulia ya. Hukumnya juga fardu kifayah. Perlu ada yang amar ma'ruf, perlu ada yang mencegah kemungkaran. Kalau enggak ada di satu tempat yang amar ma'ruf, enggak ada di satu tempat yang mencegah kemungkaran, dosa semuanya. Ya, dosa semuanya. Berat itu semuanya dan enggak semua orang bisa. Nah, enggak usah kita bahas ke situ, bisa panjang urusannya. Nah, kalau kita bahas amar ma'ruf, kita bahas nahi mungkar, nanti bisa panjang urusannya. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lain. Cuman begini tadi poinnya. Kalau ada orang, kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga yang dia ngajak kebaikan, ngingetin kalau kita salah, itulah teman sejati yang sesungguhnya. Ya, itulah teman sejati yang sesungguhnya, yang perlu kita rangkul, yang perlu kita perkuat hubungan kita. Bukannya ngajak lupa, mabar yuk. Ayat gitu. Mabar yuk. Habis 2 jam, 3 jam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dangdutan. Kita ke ini yuk, main ke mana? Ke Ubruk. Kita janjian sama cewek. Ya Allah ya Rabb, ya. Nah, itu teh bukan teman, syaitan yang menyerupai teman kita, menjerumuskan kita. Maka jangan dibalik, yang begitu harusnya dijauhi. Teman yang ngajak kejelekan itu harusnya dijauhi. Teman yang ngajak kebaikan harusnya dirangkul, dideketi. Karena hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menggiring. Ya, Allah menggiringnya, menginginkan kepada kita. Kalau kita nerima, menyambut, alhamdulillah, insya Allah ada tanda-tanda kebaikan dalam diri kita. Tapi kalau kita malah menolak, malah ingkar, malah marah, tidak menerima, risih dengan hal tersebut, wah, alamatun ini. Ya, bukan alamatun anak soleh ya. Nah, alamatun syaqwah, alamat celaka ya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pembahasan. Ya, jadi jangan terlalu ngalor ngidul dulunya. Ke pembahasan kemarin kita sudah membahas sujud sahwi. Ya, sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, sujud sahwi hukumnya sunnah, bukan wajib. Kecuali di satu keadaan, yaitu sujudnya makmum karena ngikutin imam. Kalau kita berjamaah, ternyata imamnya sujud sahwi. Misalnya karena sebab nggak kunut. Imam nggak kunut nih. Nggak kunut, langsung dia sujud. Pas udah baca tahiyat, dia sujud sahwi. Ya, dia sujud sahwi. Maka si makmum wajib sujud sahwi. Jadi di saat hukum sujud sahwi itu sunnah. Kapan menjadi wajib? Ketika posisinya jadi makmum.
kalau si imam sujud, maka kita wajib sujud. Bagaimana kalau seandainya imam sujud sahwi, terus kita nggak mau, orang mah nggak mau sujud sahwi. Jadi makmum ini namanya makmum yang makmum pemberontak. Makmum pemberontak. Ada seorang makmum, si imamnya sujud sahwi, makmumnya nggak mau, saya nggak mau sujud sahwi. Fa in lam yutabihu batolat sholatuhu. Maka kalau si makmum nggak sujud sahwi, padahal imamnya sujud sahwi, dia nggak ngikutin imam, ya dia malah udah nungguin diduduk, batolat sholatuhu, malah batal sholatnya. Ya, udah segala sesuatu kudu pakai ilmu, ya. Segala sesuatu kudu pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu mah berapa banyak orang ibadah cuman capek, lelah yang didapat. Ya sama seperti puasa nanti. Riwayat yang sering kita dengar, kamin shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar, aus. Yang dia dapetin ternyata cuma capek nahan lapar, capek nahan haus. Puasa ganjaran pahala dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena dia melanggar aturan. Yang seharusnya puasa menjaga mata, dia matanya nggak dijaga. Yang seharusnya puasa dia menjaga mulut dari gibah, dari mencaci orang, mulutnya tidak dijaga. Hayu ngabuburitnya gibah. Gibah itu sekarang unik. Gibah itu sekarang unik. Nggak harus ketemu ibu-ibu. Kalau dulu lah ya belum ada handphone. Untuk gibah itu kudu ngobrol di bawah pohon mangga. Ngobrol di bawah tiang listrik atau di pertigaan atau kumpul di tukang sayur. Itu untuk gibah. Ayeuna mah henteu. Untuk gibah cukup di atas kasur masing-masing, di rumah masing-masing, bari ngopi lewat chat, lewat grup. Dibuatlah grup ibu-ibu Perum Bukit Berbunga, misal ini mah ya, grup ibu-ibu pengajian. Waduh, hayu di situ muncul satu orang. Si ibu ini bagaimana ya? Begini bla bla. Oh iya, dia emang begitu. Wah, rame akhirnya. Oh, emang begitu ternyata ya. Pantesan begini, pantesan begitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata di rumah masing-masing ya bisa sambil gibah zaman sekarang mah. Kalau tidak hati-hatinya unik, masya Allah, luar biasa. Tapi mudah-mudahan Allah jaga ya. Kedah dibatasin, kedah dikontrol eta tehnya. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk semakin hari semakin jadi orang baiknya. Semakin bagus amal kita, semakin bagus akhlak kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thayyib, insyaallah DFM ini waktunya udah mau habis aja ya. Ya akan kita lanjutkan di pertemuannya kagok. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah masih melanjut di bab sujud sahwi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Ilmu-ilmu, nasihat-nasihat yang mudah-mudahan masuk ke dalam sanubari kita bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keimanan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thayyib. Untuk tanya jawab kita nggak pakai iklan dulu, nanti iklannya habis ini sekalian langsung. Ini cuacanya agak haredang. Ya kita langsung bacain tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, baik via SMS, via WA, atau juga via komen yang sedang menyaksikan live ya, yang sedang menyaksikan live kami. Silahkan boleh juga bergabung ya, boleh juga berpartisipasi jika ada yang ingin ditanyakan, khususnya seputar pembahasan kita tadi atau juga seputar yang lainnya, bisa dilayangkan via komentar di bawah atau juga komentar yang ada di Facebooknya, di YouTube-nya, silahkan. Kemudian juga di WA-nya juga boleh, silahkan. Tip. Pertanyaan yang sudah masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, perbanyak apakah supaya hati kita nggak keras kalau diberi nasihat? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang-kadang mungkin suka menolak nasihat ya.
Insya Allah kita yang lebih tahu diri kita, insya Allah ya. Jadi kalau ada orang ngasih tahu gitu, ada orang ngingetin kita kebaikan, kita menolak. Nah termasuk contoh yang tadi, diajak baik menolak, diajak maksiat hayu, diajak berbuat salah hayu, diajak berbuat ngaji hadir yuk pengajian, naon ieu teh, risih, nggak mau. Itu berarti, nah jika memang atau diingatkan kamu tuh jadi orang jangan begini, atau dinasehatin. Ya dinasihatin, baik dinasihatin sama guru, dinasihatin sama orang tua, ngelawan bawaannya pengen ngebantah terus. Apalagi dinasihatin sama orang selevel misalnya, sejajar. Apalagi dinasihatin sama anak kecil. Kadang-kadang ada bahasa anak bau kencur. Anak bau kencur mau nasehatin gue, anak masih kecil. Padahal nasihat dari siapa aja, yes. Unzur makola wala tanzur mankola kan begitu. Lihat apa yang diucapin. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang ngomong. Kalau emang lebih muda dari kita, kalau omongannya benar ya ambil, kan begitu. Atau bahasa kasarnya, kalau dari pantat ayam, kalau telur ya ambil, kan enak dimasak ya, begitu. Kalau dari yang walaupun yang lebih tua tapi kotoran, ya buat apa? Jadi jangan seperti itu. Sebagai seorang muslim, lihat yang diucapkan itu, bukan siapa yang ngomong, walaupun dia lebih muda gitu. Nah, termasuk memang tanda hati kita bermasalah, ada alamat keras, membatu, sulit, males ngedengerin nasihat. Ngaji itu males. Ini ustadz ngomong apa sih? Ini ustadz ngomong apa sih? Keras, nolak gitu, membantah, nggak mau ngedenger nasihat, nggak mau menerima. Maka yang pertama, termasuk sebabnya banyak, diantaranya dosa. Di antara sebab adalah dosa. Dosa. Maka langkah pertama adalah sebelum ke yang lainnya, istighfar dulu yang banyak. Istighfar, baca sayyidul istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena otomatis dosa itu mengeraskan hati, termasuk akan membuat malas ibadah, itu dosa. Makanya kudu kita disuruh istighfar tiap hari teh begitu. Dah kita nggak luput dari dosa, istighfar. Abis sholat loh, abis sholat kita disuruh istighfar. Ya, abis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim. Abis sholat kita disuruh istighfar. Apalagi abis kerja, apalagi abis dari pasar, apalagi habis buka-buka HP. Masya Allah. Habis sholat disuruh istighfar kita. Apalagi kalau misalnya kita dari mana-mana, kudu bener-bener mantep, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya mata masih kaditu kadieu, ya Allah, di mulut masih banyak ngomong yang terbener, astagfirullah. Tah eta pentingna istighfarnya. Diawali dengan coba istighfar. Terus paksakan diri hadir majlis taklim, itu akan membuat luluh hati kita. Terus dengarkan, hadir, ada fadilah-fadilah dahsyat di situ, luar biasa ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah lawan. Hoream ya, dengarkan. Hoream hadir pengajian, hadir. Apalagi nanti pengajian insya Allah penutupan sementara hari Ahad, tanggal 3 Maret. Ya, buat yang menyaksikan silahkan live, buat yang sedang silakan hadir. Buat yang sedang mendengarkan silahkan hadir hari Ahad. Ya, tanggal 3 Maret pagi jam 8:30 sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja kiranya ya pertanyaan yang udah masuk di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung di pertemuan-pertemuan yang akan datang, pertemuan-pertemuan yang lainnya di program Radio Wadi FM. Taib, kita tutup majlis kita, pertemuan kita, program Panji Duha, penerang hati dan jiwa waktu duha, kajian fikih ibadah, dengan baca surat Al-Fatihah. Yang sedang punya hajat semoga disampaikan hajatnya, yang sedang mengalami kesulitan semoga Allah angkat kesulitannya diganti dengan kemudahan, yang sedang berusaha semoga usahanya hasil maksud, yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan dipertemukan jodoh, yang sedang hamil mudah-mudahan dimudahkan proses kehamilannya, proses kelahirannya, anak yang lahir jadi anak yang soleh soleha. Niat-niat kita, hajat-hajat kita banyak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan hati ala hadhihi niat
dengan niat-niat kita yang banyak, maksud-maksud kita walikuliniyah solehah insyaallah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barak wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa bima unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi 'ainika tilatanam wa qnufna bi kanafika la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.